pakai celana. Kenapa? Menurut saya semisal aku kena hernia, saya kena hernia, jadi mau nggak mau harus pakai celana dalam, boleh hajat. Kalau darurat seandainya aku lekat gawe hernia itu kambuh, paham ya? Tapi kata dokter semisal hajat ini hernianya sudah sembuh, kalau nggak pakai celana dalam nggak apa-apa, cuma luwe api gawe celana dalam. Kata dokter seperti itu. Maka ketika pakai dan dokter mengatakan gak gawe gak apa-apa, gawe gak apa-apa, itu hajat namanya. Tapi ketika dokter bilang kudu gawe celana dalam, lek gak gawe mesti umat, mesti kambuh, maka makainya bukan hajat lagi, tapi darurat. Jelas ini? Pak Solet paham maksudnya? Lutf Sarawi, lifat bil izar. Tapi di sini contohnya ini memakai pakaian gawe celana karena kamu sarung, karena kamu apa ini? Kain ihram. Dia tadi sudah termasuk bagian yang itu. Wal khuf li faqdina, dan memakai khuf karena nggak ada sandal. Ini zaman dulu sih. Zaman saya ini nggak perlu sandal, jadi kan masjid ada sandalan. Dari sandalan yang di SMA langsung. Kita baca hadis. Kalau nggak paham realita kondisi, jauh Kanjeng Nabi, al-basku di masjid khoti'ah, kalau kamu tahu, ngidu di masjid itu satu kriminal, satu tindakan dosa, satu kesalahan. Wa kafaratuha radhuha, dan bisa dihapus ngidu di masjid itu sebagai kafarohnya, sebagai pengampunannya penebusan dosanya. Apa? Radhuha, ditutup, idune ditutup. Kalau sakit diusapi idune. Jadi itunya ditutup. Kenapa? Zaman dulu masjid itu nggak pakai letek. Jadi kalau jenengan itu lihat itu, cuma nanti kena dosa dan menghapus dosanya itu dengan cara idune ditutup dengan apa? Sehingga dari hadis ini juga diambil kesimpulan kita kegiatan di masjid makan, tidak apa-apa. Tidur, tidak apa-apa. Yang dilarang dilarang. Yang dilarang mengotori dilarang. Sisa makanan tak dibersihin itu dilarang. Kalau habis makan, mari makan langsung dibersihkan, enggak masalah. Tidur tapi nggak ngiler, nggak apa-apa. Kalau tidurnya ngiler, lah jadi kan apa istilahnya? Ngiler itu kayak apa sih? Settingan kan ya. Wong ono sing karakter itu karakter bukan karakter, no? Wis gak tau ngileran, turu yo apa ya ngiler deh. Ono sing ngileran, masih turu yo nunggu ngiler, ya kan? Bahkan ngomong-ngomongan ini ngomong-ngomong ngiler kata gitu, ada semisal, ada orang yang modelnya kayak gitu. Jadi kan tinggal cocokkan dengan jenengan sendiri, ngileran atau enggak? Dan ngileran bisa jatuh di masjid cocokkan pola sudah. Yang pernah saya ceritakan ada jenengan itu, orang yang BAB buang air besar di masjid Nabawi itu banyak sudah. Pak Sueb ke masjid Nabawi zaman dulu ziarah Kanjeng Nabi tak suwe-suwe. Ziarah sampai tengah wengi, masjid itu ditutup tengah malam. Kalau zaman sekarang saya nggak tahu. Yang terbelah yang saya pahami masjid Nabawi itu ditutup kecuali satu pintu bagus salam. Pintu dengan lewat lurus ikut tembus makami Kanjeng Nabi itu bagus salam. Tembus mana itu lurus mana yang bagi tembusannya bagi makami sahabat, pemakaman yang nanti ahli kubur dibangkitkan setelah Kanjeng Nabi ahli bagi. Makanya Kanjeng Nabi dawuh dalam salah satu hadisnya, lek awakmu iso dikubur mati dibagi, mati yang dibagi. Kalau bisa meninggal dibagi, alias dikubur dibagi, usahakan mati dan meninggal dibagi. Ya apa caranya mati dibagi? Bukan bunuh diri. Gimana minta sama Allah? Ya Allah, aku lek mati dikubur dibagi. Ya Allah, aku lek mati dikubur. Terus kita seperti itu. Cuman gak enak siji. Karena sing ziarah itu lain. Ya kan? Lek sahabat, cara jamaah umroh kan ziarah sahabat kan? Ya kan? Masa kan ziarah awak dhewe lewat di kota kan enggak mungkin kecuali keluarga kita, ya kan? Nah, sahabat ulama itu bahas hadis itu. Kalau bisa meninggal dibagi, mati yang dibagi. Kata ulama, orang kalau minta dengan serius, ya Allah, aku ingin mati di kono, itu kemungkinannya dua. Satu, ambil Gusti Allah memang ditakdir meninggal di Madinah, kemudian dimakamkan di Baqi.
pemakaman mulia itu. Dua, kalau dia mati di Indonesia, kemudian dikubur di Indonesia, maka Allah muliakan jasadnya dipindah lebih lagi, sehingga nanti ketika dibangkitkan di akhirat dibangkitkan bersama orang-orang ahli bagi. Ya bos. Sampai ulama komentar hadis itu juga. Lamun digali, kuburan itu digali, meskipun hukumnya haram ya, dan kuburan haram. Seandainya digali, jasadnya nggak bakal ada. Jasadnya nggak bakal. Bukan berarti dimakan apa? Dimakan seret-seret anu. Tidak, memang sama Gusti Allah sudah dipindah karena permintaannya sing serius semua. Itu maksudnya pas ziarah di masjid, ziarah masjid Nabawi, masjidnya ditutup, kan tengah wengi, masjidnya ditutup, pasnya bingung, ya apa itu? Katanya itu, gak bisa metu. Tengah-tengah mau keluar, ingin BAT, bayang loh. Katanya mau tutup ke masjid, ingin BAT. Tadi masjidnya ditutup. Oh jangan masjidnya ditutup, sini jelas-jelas dikunci. Wong di masjid di jeding ono wong, jenengan nanti lorong wektu lah jenengan bengok-bengok. Ayo cepetan nanti mesti ngono. Ya kan? Apalagi enggak sama tuh sekutu jeding di masjid itu masalahnya. Yang dilakukan cuma satu, sirwan dicopot alias sarungnya dicopot, lari alias cari tempat yang paling adot toko makam. Masjid nggak tahu persegi 4 atau gimana. Intinya makamnya Kanjeng Nabi itu agak sebelah kiri. Jadi cari tempat di pojok yang paling jauh, kemudian BAB di situ. Dan dibungkus pakai izarnya, pakai sarungnya dengan niatan ya Allah, aku iki BAB bukan karena apa, tapi memang terpaksa. Ini hajatnya nggak bisa untuk ditunda masalah ini. Jadi tak buang dan sebagai bentuk aku iki betul-betul jogo nang masjid, jogo makam. Aku BAB paling adot ke makam di pojokan masjid. Dan nanti ketika dibuka, aku langsung lari untuk membuang kotoran tersebut jauh dari kota Madinah. Dibuka isu langsung lari jauh dari kota itu, dan ternyata ketika kali dibuat dari emas lawan. Soge langsung. Apa ini? Ya saya coba di Baitul Falah. Katanya di gua berubah menjadi emas saja. Ya jadi. Ada karomah itu satu kemuliaan yang Allah berikan kepada seseorang. Siapapun bisa, sopai iso. Kita baca satu bab di bab kitab yang lali, babnya Ru'yatun Nabi alias mimpi Kanjeng Nabi. Itu sampai didawuhno di kitab itu. Mimpi Kanjeng Nabi itu bukan kelasnya, alias bukan hanya didapat oleh orang yang bergelar ustaz, kiai, habib dan bahkan banyak dia bukan ustaz, tapi sering mimpi Kanjeng Nabi. Karena yang diperlukan mimpi Kanjeng Nabi itu salah satunya syafa'ul qalam alias bersih hati. Itu modal paling utama. Di samping sholawatannya rutin. Jadi balik-balik maca sholawat, rutin maca sholawat. Mana kalau hati berangkat pasti mimpi Kanjeng Nabi kan mungkin dah. Masih hafal Quran, tapi hati ini elek nang wong. Elai hati yang jadi penghalang, jadi hijab. Dia nggak bisa mimpi Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi waktu acara tadi maghrib, saya baca bab api nang toko. Kanjeng Nabi dicurhati sama seseorang. Kanjeng Nabi, napa? Kulo gak ada rencang. Muslim, Islam. Terus lek awan poso, kalau siang puasa. Kalau jenengan poso ini ngenteni Ramadan ini, ya gak boleh gak poso, ya kan? Atau poso kok kodok. Niki saben awan poso, bengi tahajud, melek bengi, gak tahu absen. Intinya awan ibadah, bengi ibadah. Kalau jenengan bengi, ya tangi nek ono liga champion. Lek kalau liga champion gak tangi, utawa gak turu maksudnya ya. Kakean nyamuk, sumuk, saya gak sumuk panas sudah turu akhirnya wis. Intinya meleknya bukan karena meleknya ibadah sudah. Ini kata sahabat, iki orang istimewa, isu ibadah begini ibadah. Tapi nang tonggoing lama, nang tonggoing ganggu, ngilokno, fitnah, ganggu gawe tangan.
dawuhe Kanjeng Nabi wa fina iku cara istilah saiki masih model kaya ngono tetep panggonane kudu di swarga tapi ana di neraka. Karena kenapa? Ganggu kepada naga. Jadi nggak bisa dipisahkan. Sesuatu dengan sesuatu yang lain yang menjadi ikatan itu nggak bisa dipisahkan. Salah satunya sholawat itu. Sholawatan kok, tapi hati ini elek, ya nggak bakal bisa memilih Nabi. Hati ini api, tapi nggak belum sholawatan, itu juga nggak bakal bisa. Jadi dibutuhkan hati yang bersih, dan juga perbanyak membaca sholawat. Nah ini. Jadi nomor satu itu tadi diperbolehkan karena ada hajat, gak haram, jadi dengan gak kena haram dan gak kena denda. Apa? Pakai celana karena ada hajat. Nomor dua, dosa tapi gak dendoi. Melakukan yang diharamkan saat ihram, dosa tapi gak dendoi. Apa itu? Akdun nikah. Nikah ketika umroh, nikah ketika haji, haram, sah tapi sah. Ada dosanya, cuman nggak kena denda. Wal mubasyarah bisyahwah dihail atau wanazar bisyahwah, belum dengan syahwat. Makanya haji reguler itu orang enaknya. Apa salah satu enaknya? Gak kumpul ambek bojone. Lek kumpul ambek bojone bahaya pas haji. Iya kan? Bin Ali, saya punya guru, itu sampai perhatian dalam bab kumpulan bojo. 2016 saya pernah cerita dengan berangkat itu Umi bilang, engkau sak kamar hotelnya mau apa? Ya saya, Abi, Umi, istri. Apa? Umi pingin tangi kabeh. Jadi supaya gampang, ya kan? Pemain kita haram semuanya kan lebih enak, ya kan? Pokoknya turu kabeh tangi kabeh wis pokoknya enggak usah telat masjid. Lalu saya ditanya sama Bimani berangkat kapan? Berangkat tanggal sekian. Terus gimana? Cerita, ya hotelnya gini. Ikut dalwa. Hotelnya yang berapa? Isi 4 loh. Kok bisa? Ya, saya, Abi, Umi sama istri. Loh kenapa enggak dua-dua? Umi bilangnya gitu enggak? Bilang Umi dua-dua. Aku menentu ya. Oh iya, di sana ibadah sama istrinya. Ibadah istrinya bisa menang-menang di sana. Ibadah sama istrinya. Itu tempat mulia. Ibadah sama istri di sana. Barunya iya. Kokon kumpul lagi bojone di kono. Boleh barokah di kono. Sebagaimana dengan sholat di ini 2 rakaat itu pahalai 2 rakaat. Nah di tanah haram pahalai bisa sampai 200.000 rakaat. Kumpul di kiri sepisan, kumpul di kono modal, kumpul di 1.000 gitu loh. Lah enak apa ya kan? Ya bu, 1.000. Gus, sampai saya punya ustad, belum saya bu. Karena memang dari garis keturunannya kulitnya nggak putih, anaknya kulitnya nggak putih. Khusus yang satu itu anaknya putih. Ganteng, kenapa? Gak kumpul di sana, tapi sebelum kumpul dengan istrinya, ziarah ke Tarim. Pada ziarah Tarim, nang Mekah, nang Madinah, umroh, ditambah lagi ke Turki, terakhir, kemudian pulang ke sana. Turki juga bagaimana? Jadi Turki, Tarim dan Mekah Madinah pulang. Ketika pulang diniati boleh barokah tadi itu ya Allah dikumpul ambil bojoku niati oleh barokah ziarah. Anaknya lahir putih juga. Di antara dulurnya kabeh apa istilahnya? Satu warna. Iki si anak ini putih beda dhewe. Kemudian saya bilang anak ini hadiah dari Allah. Anak ini hadiah dari sana. Karena kenapa dapat barokah dari sana. Jadi memang di satu sisi kayak biasa. Cuman enggak itu nilai ibadah. Maka dari awal diri dengan yang sudah menikah. Kalau kumpul dengan istri yang cuma sekedar untuk umbar syahwat, ya orang pahala cuma kecil, maksudnya. Tapi tidak diniati ibadah, pahalanya besar. Maka Nabi sampai dalam hadis itu wafibut di ahadikum sodako kon kumpul ambil bojomu, itu kayak ganjaran oleh sodako. Seperti kita mengeluarkan harta. Jelas kan? Jadi kalau jenengan ketika haji umroh, delok bojone syahwat, itu haram. Haram cuman nggak kena
nggak kena fidyah, nggak kena fidyah. Kalau bojone haram cuman nggak kena fidyah. Jelas nih, jelas tidak? Untuk haji kan? Fidyah itu dendo. Untuk haji kan? Hah? Terkait haji kan? Kenapa? Yang tadi. Iya, haji sama umroh. Umur kan? Iya, umroh haji sama. Yang penting statusnya ketika ihram. Oh, ketika. Kita nggak pas ihram ya. Yang ketiga, kena denda tapi gak ono dosa. Kena denda tapi gak ono dosa. Kapan? Kalau orang laki-laki itu butuh menggunakan pakaian, dan perempuan butuh menutup wajah seperti yang tadi bilang ya. Jadi wedoke cadaran ketika di Mekah cadaran. Kenapa? Ya mungkin bahari akhir zaman terlalu cantik atau zamannya zaman fitnah sehingga perempuannya pakai cadar ketika di Saudi. Dosa, nggak dosa. Karena kenapa? Menghindari fitnah. Tapi kena denda, tetap kena denda di situ. Dan yang terakhir, gak kena dosa dan oleh dosa dan oleh denda. Apa itu? Sisa yang diharamkan, gawe lengo wangi, nyopot rambut, itu semuanya kena denda tadi sudah. Dilanjutkan minggu depan terkait dengan hal yang berkaitan dengan dendanya haji. Ada pertanyaan? Monggo ada pertanyaan sebelum lanjut kita tentunya. Waktu masjid iler. Nah, gitu. Ya. Iler, liur, najis atau enggak? Itu kalau liurnya keluar bukan dari mulut tapi dari perut. Iler, najis, keluarnya bukan dari mulut tapi dari perut. Maksudnya keluarnya dari mulut, cuman sumbernya dari perut. Tapi dari mulut, kan di mulut ini kan juga ada liurnya kan. Nah, ulama gambarkan apa bedanya? Lek seumpamane jenengan itu kan nggak mungkin membuang gitu, ya kan? Kecuali jenengan habis makan sing ambune gak enak, kemudian gak sikat gigi, itu kan aromanya bukan aroma basi, bukan aroma gak enak, tapi aroma makanan, sisa makanan yang ada di mulut itu. Semisal jenengan saya ingin kita nggak bahas cici tadi, kecil, gak bakal lambu. Lamun ambu itu bau mulut biasa, bau mulut kita. Tapi ngiler, jenengan coba dewi tas tangan dulu, atas selesai, pegangan itu sudah. Ambun mereka ngeluh langsung, ya kan? Ambun itu model kayak itu yang najis. Kenapa? Itu keluarnya bukan dari mulut, tapi keluarnya dari perut. Ulama gambarkan lagi, orang yang liurnya nggak bau alias nggak najis, itu kalau tidurnya kepalanya lebih tinggi dibanding perut. Jangan turun begini. Jangan dulu. Najis, suci. Logo nang sajadah, logo nang ini karpet suci. Cuman ya tetap karpetnya dewe kan, karpet di masjid jika dia paling tidak meskipun suci disiram paling tidak. Tapi kalau tidurnya tidur biasa sejajar, perut ambil kepala itu sejajar, maka yang keluar dari liur atau dari mulutnya itu sudah pasti hukumnya najis. Biasanya warnanya berubah biasanya. Warnanya itu lek ludah liur biasa itu jenengan itu ada bekas ya? Iya kan? Ada bekasnya apa enggak? Lek hari ini nggak ada, contoh nggak ada bekasnya. Tapi lek iler, oh itu baik atlas langsung batal jenengan ini, ya kan? Ya Pak, jelasin. Sahabat itu tidur nunggu kanjeng Nabi dalam satu riwayat. Itu sahabat tidur sampai adukonnya, dakennya apa ini? Janggutnya itu nempel nang dodone. Karena kanjeng Nabi gak keluar rumah. Jadi kanjeng Nabi sholat isya di muntasofil lail tengah malam. Dan sahabat itu jam saiki kan isya jam 6:30 ya. Jam 6:30 itu sahabat sudah nunggu untuk sholat berjamaah. Selama kanjeng Nabi hidup itu gak mungkin yang menjadi imam selain kanjeng Nabi. Itu ditunggu sampai jam 12. Jadi mau ngantuk, dulu kabeh, nunggu tujuhnya. Kemudian kanjeng Nabi keluar rumah dari kamarnya,
langsung komat Allahu Akbar. Itu sahabat langsung bangun, langsung sholat dalam keadaan tidur sambil duduk. Itu hadis menerangkan bahwa orang tidur sambil duduk tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu maksudnya, tidak membatalkan wudhu. Tidur sambil duduk tidak membatalkan wudhu. Ketemu ambil orang-orang dulu bahas jamaah, bahas apa, termasuk zaman Kiai Hamid itu biar jam mbah-mbah, termasuk mbah-mbah itu Abi cerita Mbah Bakri itu Bahyunnya saya itu biar di musola langgari Yaisa yang langgarnya itu loh Kaji Abdu Tuku Aman, karena langgar itu kan langgar bersejarah itu. Orang-orang rata-rata Purwosari si ada itu rata-rata pasti belajar. Orang-orang Purwosari yang sepuh-sepuh itu pasti salah satu tempat belajarnya itu. Itu jalan Abi, ikut jam itu kadi isaan gaya kopi. Ya. Saya tanya, lebih lampu, dia tak ono gaya lampu strong bawa itu sudah Bapak Giri. Bahkan kalau mau subuh jam 4 jam terus ditanya kafe. Ayo tanya. Kan sering nginep besar. Kayak mondok, cuman nggak mondok gitu. Itu di sekolah, cuman begini tidur di situ. Ayo tanya. Jam 3 dibanguni, dibikinkan kopi. Ambil apa? Ambil kentang subuh cek dulu. Jadi tahajud plus kentang subuh. Orang lampu ya kan lampu. Saya tak pikir no subhanallah. Betul aja nih. Fasilitas semakin memadai, kualitas semakin turun. Pasti itu sudah. Ya kan? Jadi Imam Syafi'i, karena buku kan, Imam Syafi'i belajar nggak model kuno jenengan, lengkap, pulpen, kadang rekaman, ya kan? Imam Syafi'i model tangan, ambil, jari, ditulis, meskipun pada akhirnya beliau punya buku, punya kitab, tapi awal ta'allum, awal belajar, modelnya gitu, tulis. Zaman saya ya, kalau jenengan repot bos kita ini sudah. Hari raya itu dari Bonago nang Borsari itu Hamid. Nah, dari Bonago ke Borsari, iku lek mendayo lebaran itu nginep normal. Tadi budal asar kan sakurwi maghrib numpak dokar. Engko nyampe Borsari, dia wae dulure maghrib, intinya maghrib isya wis nginep sampe meneh. Lho gak langsung tapi wedi pegang. Jadi ini belan-belani. Dari zaman saya cukup nggak HP. Sepurane ya nggak tekol. Setahun ngarep aja. Reuni di HP akhirnya. Silaturahmi dari upload sebarang kali sudah. Fasilitas bukan digunakan untuk semestinya sama sekali. Cuman awak dewi nggak sadar. Makanya dari sekarang ini awak dewi semakin tahu, menyadari. Tapi pandangan kita pandangan keimanan ya. Tolak ukurnya keimanan. Dawuni Imam Ali, Anda sunia, menungso sak temen itu gak sadar, menungso ini, penonjolnya gak sadar. Tanginnya gak ilmu. Wa idza matu, tapi lewis mati, baru sadar. Lek selama ini dari mimpi dan dilalaikan dengan mimpinya. Oleh ini, oleh ngono, kabeh semuanya sementara sudah. Ya. Engko lewis mati baru sadar. Yang pernah saya bilang ke jenengan itu. Bu Yuli, Pak Salim dok, Bu Yuli dok itu telur di masjid melahirkan 4 anak, yang 3 normal, yang 1 operasi, yang 3 normal, yang 1 operasi, anak terakhir. Dan setelah anak terakhir itu operasi, diangkat terakhirnya atau apa istilahnya nggak tahu saya, cek lahir mana ya pokoknya. Kenapa? Karena beresiko, operasinya itu karena beresiko dan Bu Yuli itu suka pedes. Jadi akhirnya pengaruh kepada janinnya dan rahimnya. Itu ketika mau operasi, di sampingnya dulu sama saya juga nyambangi waktu itu. Iku nih saat operasi kan gak boleh minum, gak boleh opo ya. Intinya model operasi kan kayak gitu. Puasa. Dan setelah operasi, aku metut ruang operasi, gaya itu jadi kasur itu disuruh itu. Aku dulu sing ngantri operasi, nanti operasi sesar kuat
Aku gak tenaga isane gak iso ngomong. Lamun aku duwe tenaga sehat, iso ngomong, aku bakal bengok, aku bakal ngomong, ojo ono budal operasi normal loh. Ojo ono sing budal operasi normal loh. Orang aku mari ngrasakno gak enak operasi. Mungkin di antara mereka kan ono sing belum tahu merasakan apa? Operasi gitu. Jadi ya apa normal. Itu gambaran dari hadis dari ucapan ulama bahwa ahli kubur dulur kula jenengan, mbah-mbah kula jenengan atau siapapun kerabat iku sak temene lek iso bengok mereka kita. Apa sing kon kejar saiki, yang kamu kejar sekarang itu adalah yang membuat kita menyesal orang saiki ini. Kata ahli kubur kepada kita, cuma gak nyampe, ucapannya gak nyampe. Mereka mengatakan yang kamu kejar sekarang itu adalah yang membuat kita menyesal dari sini. Paham ya? Gara-gara dunyo sholatnya gak terang, gara-gara dunyo bakti ini gak maksimal, gara-gara dunyo ngaji ini gak rutin, gara-gara dunyo istiqomah hilang wis kabeh gara-gara itu sudah. Sehingga ya tadi yang kemarin itu tadi sudah bisa disimpulkan, kita ini roto-roto jarang-jarang ngaji, salah satunya gara-gara dikei kenikmatan lebih dari Allah, terutama urusan dunia, jabatan, harta. Tapi kalau diambil satu-satu baru sadar ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kali ya Allah, ya Allah, sudah. Makanya kita minta sama Allah supaya dikasih sadar ini larang ini. Ini kayak masih ini kita doa mudah-mudahan sehat. Ya kata Biya Maliki, mumpung kalau sehat berangkat, mumpung sehat berangkat ibadah, berangkat ngaji. Apa suatu saat awakmu bakal cuma duwe keinginan, ada keinginan di hati, ingin ngaji, ingin ibadah, cuma kalau kemampuan. Kapan itu? Abiya gambarkan masa tua, ketika sepuh, sekarang apa-apa. Tapi kan penyakit kan nunggu tua, cuman keseringannya orang tua yang sehatnya semakin menurun. Jadi kita konconi berangkat ngaji, Allah biar coba aku ngaji. Kita konconi jamaah, dia senangi iso tarawih sejamaah ya Bu. Tapi kesempatan sudah hilang, bukan kesempatan hilang, terus kami kemampuan sudah, hanya ada keinginan. Makanya ketika dikasih sama Allah kenikmatan, pulang jadikan dan belum. Ada pertanyaan, monggo. Yang tadi terkait waktu pertemuannya dengan kali Abu Yazid sama temennya dengan yang kredit Ustaz, yang bolehkan ketika darurat. Nah itu bagaimana? Ada spesifikasi daruratnya itu gimana? Oh, kredit motor. Ya. Kredit motor. Yang riba itu. Kredit apa? Itu kan ada sangkut paut dari bank, ya kan? Maksudnya polisi. Istilahnya kan mereka dealer itu kan gak mungkin ngeredit non awak dewi. Kalau mereka kredit awak dewi ya bangkrut cepat mereka itu. Otomatis ada pihak bank yang menghutangi, sehingga kita bayarnya pasti akan lebih mahal. Itu akhirnya dibahas oleh ulama, hukum haram kreditnya di situ karena melibatkan bank. Tapi kalau tidak ada keterlibatan, misal saya jual sepeda saya dan jenengan harga 30 juta cash, tapi jenengan kredit tak kayak rego 35, gak ada pihak lain, murni ke saya. Jenengan pilih, saya pilih beli kredit tanpa ada pihak bank kan? Ya kok halal hukumnya. Riba bukan riba. Yang bikin riba itu karena yang berhutang bank. Karena yang menghutangi maksudnya. Karena yang menghutangi bank. Bengkaknya itu akibat melibatkan bank tadi itu. Bukan karena ada pilihan dua akad tadi itu. Jelas ya? Nah, kata petani tadi, kita pakai jasa atau kita beli kredit sepeda, kredit mobil, boleh apa enggak? Beliau mengatakan al-hajah tunazal manzilatal darurah. Kita perlu mobil, kita perlu apa? Perlu sepeda. Dan keperluan itu terkadang diposisikan seperti posisi yang betul-betul terpaksa. Ya apa butuh duit mobil gitu. Jadi terpaksa kita butuh kepada mobil, butuh kepada sepeda. Cuman yang perlu digarisbawahi, kaidah itu kalau seandainya kula jenengan sis gak duwe sepeda atau gak duwe mobil,
Ini tuh sepeda misalnya, tuku sepeda mana dengan cara kredit, paham ya? Aku tuku sepeda mana? Dan sepeda sih orang ya, wis kamu, ini sudah punya beda. Kenapa? Jenengan sudah gak masuk hajatun nazal manzilah darurah. Alasannya kenapa? Hajat jenengan terpenuhi dengan sepeda ini, sehingga transaksi yang selanjutnya itu lebih dekat dengan riba dibanding transaksi yang awal tadi. Kalau yang awal jenengan nggak ada sepeda dan nggak ada jalan keluar kecuali dengan kredit lewat bank tadi itu, gimana? Ya nggak apa-apa, memang jadinya di situ. Cuman tetap ya kita istighfar, kita tapi nggak sampai haram seperti transaksi murni riba. Berarti menggugurkan riba nggak untuk yang transaksi jauh yang pertama tadi? Kenapa? Menggugurkan riba. Kayak apa tadi? Bangkai tadi. Oh. Paham ya? Bangkai haram. Oh. Cuman kapan bangkai itu halal? Darurat. Paham ya? Anak-anak. Apa? Anak-anak. Anak-anak yang apa, Bu? Jadi kaidah yang dipakai tadi itu yang kalau semuanya yang di awal gitu. Iya, pastinya di awal karena kita nggak punya masih ya. Nggak beli akhirnya kan. Apalagi dengan hasil yang semisal pas-pasan atau gimana. Kan sekarang ini ya kondisinya kayak saya kan termasuk yang bantu di apa itu perumahan gitu kan. Itu kadang kita itu karena paham masalah riba, pendekatannya itu lebih spesifik untuk saya untuk lebih hati-hati untuk bisa. Nah, faktor daruratnya ini yang saya pakai. Ketika memang ini ada masalah nggak punya rumah, kalau nggak nyicil bagaimana, itu yang saya ambil. Ketika yang sudah punya aset gitu, mau ambil lagi saya tahu. Nah, itu Lebih baik gitu. untuk mengurangi ribanya boleh itu ya. Lebih baik gitu. Waktu rumah itu disewakan, rumah di Depok. Pasti banyak nggak tadi? Apa nih? Pasti banyak. Insya Allah tidak akan bantu kepada orang-orang khusus kan. Waktu rumah etan, rumah yang dibeli Marohim disewakan, itu kan pernah disewa untuk balai pengobatan, pernah disewa untuk KFC, ya kayak ini di sana itu ayam di sana, kan pernah disewa untuk itu, untuk ayam. Pernah mau disewa untuk BPL, Bank Retail, koperasi mitra, koperasi simpan pinjam, kartu disewa koperasi simpan pinjam. Akhirnya Abi nggak mau, aku nggak mau koperasi sekolah itu, koperasi pondok bangsanya, kok gak jual sih? Baru ngomong tadi, ya itu koperasi sekolah ini, koperasi yang ya tadi. Kalau yang kita lihat dari awal itu uang, dari awal yang kita cari uang, maka cukup. KPK kan nggak kok, kemana koperasi itu nyawanya nggak mungkin 1 tahun dan pasti berani untuk bayar mahal. Tapi kalau kita itu punya benteng iman ilmu tadi itu, yang kita lihat bukan uang lagi, tapi yang kita lihat ya betul ada duit, tapi duit kan bakal entek, ya kan? Saat akeh duit pasti bakal entek. Terus gimana? Ya nggak usah diambil sudah, daripada nanti resiko di belakang. Oh iya. Kurang tak? Kok titik kan benar? Kurang tak? Kurang. Kurang tak? Tidak kurang. Belas sih. Lebih langsung. Paruh. Apa dah? Lebih lagi. Ini lagi jawabannya. Sudah. Yang dinamakan dua akad yang bagaimana berarti? Yang haram itu kan katanya dua akad. Itu akad dua akad itu maksudnya bagaimana? Kalau dua akad berbeda itu nggak haram. Akad kredit dengan akad
cash. Akad yang Akadnya kan jual belinya kan memang beda, paham ya? Jadi kan ada dua opsi di gunung, mau milih yang cash atau mau milih yang kredit. Yang nggak boleh itu al-bai'ah fil bai'atain. Dibalik dulu. Satu akad dua harga. Satu akad dua harga. Satu akad dua harga. Al-bai'ah fil bai'atain. Saya jual, kata-kata saya jualnya, kalau nggak salah nanti tak cek, kata-kata saya jualnya, tak jual mobil ini harga 100 juta cash dan 150 juta kredit. Jelas. Beda dengan saya jual mobil ini 100 juta cash dan saya jual kalau kredit 150 juta. Paham ya? Bahasanya, dari bahasanya. Maksudnya dalam jual beli itu bahasa pengaruh. Bukan termasuk Imam Syafi'i yang mengharamkan, Imam Syafi'i yang melarang gak sah kalau jual beli tanpa akad. Termasuk ada cilik. Ada cilik kan mau seperti ini, Bu, saya beli permen. Ya mungkin ada cilik ngomong, saya beli permen. Tapi penjualnya gak ngomong kan, dia saya jual kak ono, penjual ngomong kayak gitu. Pasti ini loh deh permennya, masih gitu. Gak mungkin kita jual permen ini, gak ada. Sehingga dari sini akad cuma dari satu pihak, siapa? Dari pihak pembeli. Dari pihak penjual nggak ada. Model akad kayak gini kata Imam Syafi'i nggak sah. Tapi kata Imam Nawawi labas, apa? Kenapa? Satu bentuk akad kayak gini itu berlaku kalau yang dijual barang cilik-cilik, barang cilik-cilik atau barang cilik-cilik yang apa namanya kerupuk, permen, jajan, es krim nggak masalah. Tapi barang gede, mobil, sepeda, rumah, sawah, nah, jual harus kita bilang saya beli, saya jual. Atau tulisan wakili, saya beli, kan biasanya lek oma anu enak kan, nah, itu sudah wakili sudah. Kalau nggak gitu nggak boleh, nggak sah. Makanya dalam jual beli bahasa atau ungkapan istilah itu berpengaruh, termasuk jual beli apa namanya pupuk yang dari kotoran mobil kan nggak sah. Kalau saya bilang tak tuku yo nggak sah jualnya. Kalau sudah nggak sah gimana akadnya? Ya kalau nggak sah kan masuk bab haram situ. Terus gimana caranya? Barter. Iki pupuk iki ijo ambil anu. Atau menang-menangan aja. Pak pupuknya piroan? 50. Karena beli 50, jangan ambil namanya, ambil pupuknya, jangan bilang Pak, atau pupuk ya, jangan bawa iya tak tahu. Nah, ini jual beli barang najis masalahnya. Jadi jual beli barang najis itu tidak diperbolehkan dalam syariat. Ada solusi. Jadi kuno jenengan mempelajari hukum Islam, nggak semuanya yang haram tanpa solusi, kecuali yang haram mutlak. Homer pun alias minuman keras itu masih aman oleh ya dalam satu keadaan. Ketika keseratan, ketika keseratan baru boleh. Lekat nggak oleh kan itu. Jadi Islam itu solusi intinya. Islam itu agama solusi. Jadi misal tadi menjual satu akad, satu menjual dengan dua harga, menjual dengan dua harga. Yang satu menjual dengan bukan menjual dengan dua harga. Ada dua opsi, bukan dua harga tapi dua opsi penjualan tadi itu. Saya jual harga sekian kalau kamu beli dan harga sekian kalau saya jual harga sekian kredit harga sekian. Nah, saya jualnya itu kalau bisa diulang. Nah, alas sholat insya Allah itu keterangannya kurang lebih. Gue tak cek mana gaji. Kalau yang pemahaman anak, kalau yang dua harga itu yang biasa dipakai basic. Tapi kalau untuk yang satu harga di atas tadi sama kayak abah saya.
kalau jualan. Gitu. Iya, jadi satu alat. Les itu gimana? Ya tadi itu. Iya, kalau cash itu nilainya sekian, kalau kredit nilainya sekian. Jadi kan unsur ribanya lebih nampak di awal. Iya. Kalau mengantisipasi dua harga itu, karena kalau berhadapan sama orang umum, kalau dilihatkan dua harga, nggak duduk hati apa? Kalau orang awamnya nggak ngerti hukum, akhirnya memanipulasinya kalau kita jualan kafling itu, kalau semuanya kredit harganya 100 juta, kalau cash silahkan itu bebas dan ambil simpelnya, karena persepsinya orang umum itu liar, bisa dianggap riba kita padahal hukumnya Kita di intinya yang pasti kredit itu sebenarnya bukan termasuk riba. Kredit itu sebenarnya bukan termasuk riba. Yang menjadikan unsur riba itu karena faktor lain, itu aja. Cuman kan masalahnya masyarakat konsumennya ini kan nggak belajar, itu di ono. Jadi ngambil kesimpulan, lagi untuk bendol dari rego asli ini, ya berarti riba. Selesai sudah. Oh, mana sudah terang ustad, wes tambah cek misalnya, itu usaha riba itu. Jadi usaha gak kuatan, iki pembeli fitnah. Kilo kan, kawan. Sing enak lek kredit regane sakmene. Engko lek cash kontak porting. Nggih, Mending ngono ya. Iya. Oh iya. Oh begini. di zaman angkat kayak wow. Mau kita sing mboten ngaji. Oleh kredit babi akeh ngono ya. Iya, ngomong. Abah saya sering enggak dampak ngoten. Iya tadi sudah. Manusia itu di antara dua, pelaku atau korban, atau mungkin penonton ya, Nah, ini kalau jadi kan kudu belajar. Kalau yang penting kita jangan jadi pelaku kalau urusan kemaksiatan. Semisal tadi hadis. Iki ana wong daune sahabat tadi kan, ada orang rajin sholat, bengi, rajin poso, cuman sering ganggu tonggone. Nah, kalau kita yang diganggu, berarti kan kita korban. Gak apa-apa kita diganggu. Ojo jalur tapi kalau kita diganggu gak apa-apa. Kalau kita difitnah gak apa-apa. Tapi jangan jadi pelakunya. Kalau kita jadi penonton, cuma ngerti bahwasanya di situ ono sing ilo-iloan. Gimana? Jadi juru damai. Jadilah juru damai kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya wis ojo sampai menyebarkan berita sing gak apik kuwi. Saya itu kan dapat informasi gak enak sebenarnya. Cuman tak kayak usul dong. Terkait masjid, tapi sih di atas sama kan aku. Beritanya gak enak, sih di atas sama kan dia. Oh iya, aku belum bisa. Tapi pikir mana ya Allah, ini jauh biayanya. Gitu, enaknya wong duwe ilmu. Kita dinasehati sama mereka. Kata biayanya. Kalau kita difitnah, kita diilokno, husnul dari ini apa? Yakin Gusti Allah itu lumayan nemen awak dhewe. Bukti ini apa? Sholat gurung jaminan diterima, ngaji jaminan diterima nggak ada, sedekah jaminan diterima nggak ada. Tapi ono pahala sing pasti tanpa syarat juga. Apa? Pahala apa? Kita diilokno, gak ono ceritane. Mari manusia diseleksi nama malaikat, tanpa seleksi malaikat itu ikhlas apa enggak? Wong ilokno itu ikhlas pasti. Gak mungkin orang ilokno gak ikhlas itu nggak ada. Ya kan? Sing gak ikhlas kan sing diilokno. Ya kan? Cuman otomatis dapat pahala kita. Difitnah otomatis dapat pahala sudah. Kayaknya paham. Berarti benar. Aku yang dengar dari satu orang agen. Oke, dan ketika kita masuk di wilayahnya, dan kita coba untuk mengklarifikasi itu. Kadang orang kayak teman-teman yang mengajukan jenazah itu nggak berani untuk speak up membela. Tapi alhamdulillah ketika memang sempat dengar seperti itu, kita membela. Ketika masuk di lingkaran itu, dan masuk lingkaran itu apa? Iya. Tapi tak mikir mana ya tadi susul tadi Allah ya, perlu kurang ngaji. Kita juga memang perlu untuk diilokno memang harus diilokno ya. Aku bisa kadang dipuji toh, tapi kapan dia ya kan? Itu kudu diilokno aja deh. Dan nggak usah marah. Yang tahu kemaksiatan kita siapa? Ya PDB. Mau sampai ini awal dia ingin dipuji, mau ngerti dengan kemaksiatan kita. Satu raja ketika datang kubuhan itu kesombongan.
mulai ketok sombongnya rojo kemana, duwe sembarang mulai, dunia duwe jabatan duwe. Ada asistennya atau penasehatnya, penasehatnya raja ini orang alim, wong duwe ilmu, cerdas. Ditanya, kan nggak ngerti apa? Arif tuh kurang ngerti baca, cinta jenengan kalau jenengan berawal dari mani yang hina, mani gak mungkin dikatakan oleh ini. Menurut saya pulau jenengan lamuno junub suci kan, air mani kan suci, iya baca. Tapi masuk katanya sholat subuh ya, sarung senang junub di rumah. Hah? Nah kalau ditakoni banyak apa? Iya nih, apa? Mani pun, ya gak ono pada kayak ono. Ji, masing-masing dari kita, iya kan? Kaki di bawah nggak mungkin. Kayak perempuan urusan head, sama seperti itu. Pas dia berupa mani yang hina, jijik. Ketika hidup, nang di bawah kotoran, iya kan? Nang di bawah kotoran, kok keberat mulu, kok keberat api, minimal keberat kentut. Oh pas hati sombong, kan gitu. Kalau seandainya kentut, seandainya api, seandainya kencing, itu hal yang membanggakan. Kalau jenengan mesti ngentut di majelis, bingung ngentut di majelis. Nggak usah bingung ngentut aja, oh bangga kita. Tapi kan bingung kan jenengan. Katanya pas jamaah di masjid kakek wong, kan pasti kita bingung. Karena kenapa? Ngentut itu menjijikkan. Orang pasti kok merasani, orang pasti kok ngilok, kita pasti bersembunyi dari keadaan itu. Oh pas nanti sombong. Dan nanti mati kata orang tadi bangkai. Langsung Rasul, sodaka betul Allah. Artinya kita awak dulu nggak bisa sombong. Kata apa sih sombong? Tapi yang namanya setan, ambil hawa nafsu, perlu kalau jangan ngerti sampai kapanpun gak bakal rela awak dulu dari wong api itu sudah ideal. Tapi perlu nggak? Klarifikasi itu perlu nggak? Kalau dari saya pribadi nggak perlu klarifikasi. Kalau dari jenengan, mesti mungkin ada. Saya selaku bukan muridnya dengan membela. Ya Pak Ji. Insyaallah ya. Gak apa-apa. Itu nggak bagus. Anak gunung, orang itu kalau ini sembahyang, urusan itu menjadi Tapi itu tuh orang bahaya. Karena gini wudhu kan. Insya Allah Pak Soe. Jalan itu dari tempat sholat Pak Soe. Bukan banyu nih, ayam Pak Soe. Ayam. Oh iya. Pas aku istimewa ya Masya Allah. Iya. Senang. Gak apa-apa Mas Haji. Gak apa-apa. Tapi yang penting gak masuk ranah debat. Itu yang penting ya. Contoh ini kalau nggak penting mari bukan dilanjut ada. Kalau yang dilanjut orang virus. Jadi lewat satu geger gini, Masya Allah. Ya rame, Apa ini termasuk ngerasani atau termasuk dosa membohongi anak kecil? Anak kecil ada melihat orang sininya gosong ya. Apa lu kok gosong takon? Lu biyen waktu sok cilik yo durung di masjid, kalau tuturi gak dituturi gak gelem, akhirnya ditapuk jin. Akhirnya termasuk ngerasani wong itu apa termasuk? Wah, ini itu selingkuh. Takok ngono. Tak dia tahun kemarin, minggu kemarin nggak sih? Itu kan contoh maksudnya yang saya dapat ketika masa kecil dulu jadi ya perot tapi kalau perot, lebih perot. Ngaji, wahani, ngaji, perot, mari kono pas kini cilik rame di masjid kadang coba kok kayak mau ikut ditampar jin kok sampai perot kayak ngono boleh apa enggak ya nggak boleh. Kayak termasuk ngerasani orang pasti termasuk ngerasani karena bahas kejegelaan kan. Tapi kalau nggak terjadi fitnah namanya itu nggak terjadi namanya fitnah itu cara nasihat itu harus ada orang sing aneh-aneh cuman wes ya mana Betul dia. Masya Allah. Mudah-mudahan dijogo kabeh Gusti Allah. Ini sing paling penting ya dijaga imannya sehingga nggak berkurang nanti semakin bertambah. Apa istiqomah, apa rajin.